Perkenalkan, nama saya David Jonathan Seke dari kelas 5TI 5 dengan NIM 2304118. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Decision Support System atau DSS. Adapun sistem pendukung manajemen, yang pertama Decision Support System, Group Support System, Executive Information System, Expert System, Artificial Neural Networks, dan Hybrid Support System. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di antaranya ada faktor teknologi informasi dan komputer dengan tren yang meningkat, serta hasil lebih banyak alternatif pilihan. Kemudian kompleksitas struktural. Dengan tren yang meningkat, hasil biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Kemudian ada kompetisi dengan tren yang meningkat, serta hasil yaitu biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Kemudian ada pasar internasional dengan tren yang meningkat, namun hasil ketidakpastian berkaitan dengan masa depan, serta stabilitas politik dengan tren yang menurun, dan hasil ketidakpastian berkaitan dengan masa depan. Kemudian ada konsumerisme dengan tren yang meningkat, dan juga intervensi pemerintah dengan tren yang meningkat. Namun selain itu, kecepatan perubahan yang luar biasa besarnya membuat pendekatan manajemen trial dan error menjadi lebih sulit. Hal ini menuntut manajer untuk lebih canggih dan terus belajar menggunakan alat dan teknik baru. Kemudian fase proses pengambilan keputusan. Di sini ada 3 fase, yaitu intelligence, pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan, kemudian design, menemukan dan mengembangkan serta menganalisis materi yang mungkin untuk dikerjakan, dan yang terakhir yang ketiga, choice, pemilihan dari materi-materi yang tersedia dan mana yang akan dikerjakan. Adapun proses dalam kerangka pendukung keputusan, terdapat 3 jenis masalah dalam kerangka pendukung keputusan. Yang pertama, terstruktur, permasalahan rutin dan berulang yang memiliki solusi standar. Yang kedua, tak terstruktur, permasalahan yang fuzzy dan kompleks di mana tidak ada solusi pasti. Dan yang ketiga, semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan yang terstruktur tetapi tidak semua fasenya tersedia. Kemudian ada penjelasan tentang Decision Support System, ada definisi dan syarat. DSS adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem ini berbasis model yang terdiri dari prosedur, pemrosesan data, dan pertimbangan. Kemudian syarat sebuah DSS adalah harus sederhana, robust, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, dan user friendly. Istilah-istilah DSS. Yang pertama, sumber. Ada sumber dan DSS didefinisikan berdasarkan. Yang pertama ada Glory and Scott Morton 1971, jenis masalah, fungsi sistem atau dukungan. Kemudian Little 1970, fungsi sistem, karakteristik antarmuka. Kemudian ada Alter 1980, pola penggunaan tujuan sistem. Moore dan Chang 1980, pola penggunaan kemampuan sistem. Bonsek 1980, komponen sistem, dan Kerr 1980, proses pengembangan. Karakteristik dan kemampuan DSS. DSS memiliki karakteristik ada 14 dan kemampuannya. Yang pertama, menyediakan dukungan untuk keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur, mendukung manajer di berbagai level, memberikan dukungan untuk individu dan grup, mendukung keputusan yang berurutan dan saling berkaitan, mendukung semua fase proses pengambilan keputusan, intelligence, design, dan choice, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda, selalu dapat beradaptasi. Mudah untuk digunakan, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, bukan efisiensi. Pengambilan keputusan memiliki kontrol terhadap prosesnya, mengarah pada pembelajaran. Pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana, menggunakan berbagai model dalam menganalisis keputusan. Tingkat lanjut DSS dilengkapi dengan komponen knowledge. Adapun keuntungan, mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks,
memberikan respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan, mampu menerapkan berbagai strategi berbeda secara cepat dan tepat, menghasilkan pandangan dan pembelajaran baru, memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, menghasilkan keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efektivitas manajerial, memungkinkan manajer bekerja lebih singkat, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas analisis. Adapun komponen DSS, data yang pertama ada data manajemen, meliputi database yang relevan dan dikelola oleh software database management system. Kemudian ada model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, atau model kuantitatif lainnya untuk memberikan kemampuan analitis. Kemudian communication atau dialog subsistem, memungkinkan pengguna berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui antarmuka. Yang terakhir ada knowledge management, subsistem opsional yang didukung subsistem lain atau berfungsi sebagai komponen yang berdiri sendiri. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Decision Support System atau DSS adalah alat yang sangat bekerja yang dirancang untuk membantu manajer dalam membuat keputusan, terutama saat menghadapi masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Dengan kemampuannya untuk mengintegrasikan data, model analitis untuk pengetahuan DSS, memungkinkan para manajemen untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, dan menghasilkan solusi yang lebih akurat. Terima kasih.